apakah pelanggaran juga akan dilakukan dalam MOU ini? Sebenarnya Trump sudah menawarkan di MOU-nya itu ya soal pencegahan Iran untuk memiliki senjata nuklir, dan itu disebutkan di MOU-nya. Dan sebelum pada prosesi perdamaian, Netanyahu sudah mendeklarasikan bahwa selama Israel dipimpin saya, Netanyahu, maka tidak akan pernah Iran memiliki senjata nuklir. Itu sudah clear banget. Tetapi menurut saya nanti ini kan ada 60 hari. Sebenarnya ada termin pertama itu sebenarnya 30 hari itu untuk Selat Hormuz dibuka itu. Nah, jadi kan Iran juga Amerika duluan buka, baru kemudian Iran membuka blokadenya di Selat Hormuz, kemudian sambil memikirkan bareng-bareng tentang sistem keamanan baru dengan Oman dan beberapa komunikasi dengan negara Teluk. Jadi 30 hari itu dulu ini proyek pertama, karena ini saya kira juga yang meresahkan. Nah itu sebenarnya 60 hari itu termin kedua. Nah termin kedua ini sebenarnya yang paling alot menurut saya adalah nanti bargaining, yang meskipun Israel mengatakan bahwa kami tidak terlibat pada perjanjian itu. Jadi ini masalah tersendiri. Nanti yang duluan yang mana nih? Kan misalkan Iran juga mengatakan bahwa dengan ada bantuan yang 300 miliar US dollar untuk rekonstruksi pasca perang, kemudian juga beberapa asetnya yang dibekukan. Ini mana dulu nih? Apakah nuklirnya dulu yang kemudian dia mengatakan kita tidak akan memiliki nuklir, atau misalkan pengayaan uraniumnya sampai kemudian dia tidak bisa memiliki kapasitas untuk itu, atau misalkan dana yang di luarnya yang kemudian dicairkan. Itu sebenarnya kalau dalam teori praktek diplomasi itu disebut sebagai pendekatan carrot and stick. Jadi wortel dan tongkat. Jadi itu menggambarkan bahwa kalau ingin menggunakan keledai maju, itu nggak bisa kita pakai penggebuk untuk sebagai tekanan, tapi harus dikasih carrotnya. Jadi dia akhirnya maju tuh. Nah ini sebenarnya menurut saya Iran juga ngerti betul tuh. Jadi harus ada insentifnya. Selama ini perlakuan Amerika dan Barat terhadap Iran itu kan dia pakai stick aja. Jadi dia ditekan dengan embargo ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian diisolasi di internasional. Ternyata itu tidak membuat perubahan perilaku terhadap Iran. Makanya kemungkinan dikasih carrot ini, kemudian sanksinya kita akan cabut, kemudian dia juga pembekuan dana-dananya kita ini supaya ada langkah lebih maju. Tapi Iran juga sadar menurut saya, cuma masalahnya di soal kepemilikan nuklir ini siapa yang duluan. Kalau misalkan persepsi Iran kalau ini menggunakan pendekatan carrot and stick, maka yang harus duluan Amerika, yang harus duluan Israel. Hentikan dong penjajahan terhadap Lebanon. Nah ini yang tarik menariknya menurut saya. Tapi menurut saya juga Pakistan sebenarnya kan proposal perdamaian ya, yang MOU itu sekaligus ada perayaannya sebenarnya, yang harusnya dijadwalkan Jumat besok. Tapi saya nggak tahu ini kabarnya karena alasan keamanan nggak jadi. Ini saya kira penting juga, memang harus ada selebrasinya sebenarnya yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi yang juga menarik adalah peta kekuatan di Timur Tengah dengan adanya perjanjian damai Iran Amerika Serikat, apakah akan berubah total? Jelas. Jelas ini sebenarnya tidak mengenakan buat Israel ya. Dari perjanjian ini kalau sampai meskipun misalkan Iran tidak memiliki kapabilitas nuklir, tapi kan kita lihat senjata-senjata rudal-rudalnya, drone-nya ya, itu dan orang dunia bisa mendapatkan harga yang murah dari Iran. Apalagi misalkan akses pasar, dia bisa berdagang di internasional. Negara-negara Eropa ada 4 yang sudah mengajukan sanksinya akan dibuka, ayo kita berdagang. Negara-negara meskipun belum tentu, karena saya kira ini juga ada persoalan dolar. Nah menurut saya Trump juga melihat ketika Hormuz dibuka, ini jangan-jangan Trump sudah deal juga dengan Iran bahwa dibuka perdagangan minyaknya, dibuka Iran, tapi pakai uangnya dolar. Kita lihat tahun 1974, negara-negara Arab ketika dia mau jualan minyaknya ke internasional, ini Henry Kissinger datang, kita amankan minyaknya, kita pasarkan ke internasional, tapi transaksinya pakai dolar.
akhirnya seluruh dunia mencari dolar saat itu. Tahun 2000 Irak menggunakan selain dolar penjualan minyaknya. Apa yang terjadi 2003 diinvasi. Gaddafi, Libya juga sama. Dia menjual minyaknya ke daerah Afrika, nggak menggunakan dolar. Nah, jangan-jangan menurut saya Trump sebenarnya dia sudah punya exit strateginya. Jadi istilah kalau dagang itu nggak apa-apa saya bayar mahal di awal, mengeluarkan uang sebanyak-banyak, tapi saya bisa masih mengontrol. Jadi dolarnya itu. Saya melihat ada deal di situ yang kemungkinan Trump sebenarnya mendapatkan sesuatu bahwa transaksi minyak Irannya itu dibuka Hormuznya itu sudah clear. Yang penting jangan menggunakan transaksinya selain dolar. Itu yang kemungkinan ya, bahwa Trump bisa jadi dia sudah mulai agak tersenyum, kira-kira itu. Oke, Bang Ridwan, kalau kita bicara soal exit strategi begitu, apa kira-kira strategi yang akan diambil oleh Amerika Serikat? Kita tahu bahwa dia tidak akan mengakui kalau dia kalah. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana kondisi akhirnya, bahwa ya kalau adu kekuatan ya Iran masih lebih unggul saat ini. Ya, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemenangan di pihak Iran. Jargon sesumbar ancaman Trump yang berulang-ulang itu tentang misalnya mau menggulingkan rezim, mau mengganti Mustafa Khomeini, macam-macam lah, kan nggak terbukti semua. Justru malah kemudian terjadi satu agreement yang dari 14 poin ini sangat menguntungkan Iran. Tadi sudah dijelaskan panjang oleh Mas Robi terkait dengan investasi dan yang lain. Jadi tampaknya memang Trump mencoba menyelamatkan mukanya dengan menandatanganinya tidak di Amerika, di dalam negerinya, di sela-sela forum G7, dan dia juga tidak dalam tanda petik ke Timur Tengah gitu ya. Dan bahkan tadi sebelum kita live ini kan saya baca satu media asing mengatakan bahwa kalau ini gagal, Trump bilang kalau ini gagal ini karena Wapres, karena GD Vance. Kalau ini gagal nih, yang bikin gagal sih Vance ini. Tapi kalau ini berhasil lah, itu adalah kontribusi saya. Itu kan ya kita menghadapi satu presiden Amerika yang begitu NPD ya, narsistik, yang kemudian mungkin saja Iran juga akan menghitung lagi apakah kemudian Amerika ini komit dengan perjanjian itu. Yang jelas kalau dari sisi selebrasi, sebenarnya bukan selebrasi tetapi peringatan pemakaman. Peringatan pemakaman Imam Ayatullah Khomeini yang sudah tertunda hampir 90 hari akan dilakukan minggu depan, dan ini mungkin akan besar-besaran. Nah, pada titik ini sangat kritis sebenarnya. Kalau kemudian di situ diganggu, baik itu oleh intelijen asing atau oleh Israel misalnya, ini sedang pemakaman ini kan, mungkin jutaan massa yang akan hadir. Maksudnya seremonial pemakaman, kalau jasadnya sudah dimakamkan. Lalu kemudian diganggu, misalnya dibom atau yang lain, wah ini kemudian pasti akan bubar. Semua perjanjian yang sudah dirintis oleh Pakistan dan lain-lain ini akan menjadi bubar. Jadi kita lihat apakah selebrasi nanti itu dalam tanda petik adalah peringatan pemakaman itu akan berjalan lancar atau ada gangguan. Oke, Mas Robi, yang juga benar untuk disoroti. Kalau tadi peta Timur Tengah kan akan berubah secara total. Bagaimana dengan hubungan China-Rusia dengan adanya kerjasama antara Washington sama Teheran? Ya itu dia ya, ini juga serba